Nama saya Deta Saryani sebagai Wakil Kesiswaan di SMA 1 PSKD tahun ajaran 2022-2023. Baik, terima kasih Ibu Deta. Jadi ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Ibu Deta sendiri sebagai wakil kesiswaan. Nah, yang pertama itu kan ada kasus saya itu mengenai peserta didik ini belum mampu memiliki motivasi belajar yang cukup. Nah, belum mempunyai motivasi belajar yang cukup sehingga masih mengalami yang namanya kesulitan dalam pembelajaran. Tentu kita tahu seperti itu ya Bu Deta. Nah, yang menjadi pertanyaan saya yang pertama, bagaimana tanggapan Ibu terkait dengan hal itu? Baik Bu Ika. Nah, kalau kita membicarakan tentang motivasi belajar, artinya setiap peserta didik yang ada di sekolah harus memiliki motivasi belajar yang benar, sehingga saat dia menemukan motivasi belajarnya, dia akan bisa melalui ataupun mengikuti proses belajar dengan baik. Salah satu hal yang harus menjadi motivasi belajar sebagai kita sekolah di sini, kita akan memberikan pelayanan terbaik, misalnya dari metode-metode belajar yang tepat sesuai dengan materi yang kita ajarkan, baik dalam pembelajaran maupun juga dalam bagaimana kita memberikan pendekatan kepada siswa, begitu. Sehingga anak-anak ataupun peserta didik sudah mendapatkan motivasi yang tepat. Terlebih lagi, kita juga bisa memberikan motivasi belajar mereka dengan memberi pujian pada mereka dan juga memberikan semangat bagi mereka saat mereka datang ke sekolah dengan memberikan sapaan, ataupun kita bisa juga memberikan apresiasi jika anak-anak ini mendapat nilai yang baik saat mengikuti pembelajaran di dalam kelas. Oh, seperti itu. Nah, yang kedua, upaya tadi Ibu sudah menjelaskan upaya ya, itu salah satu upaya. Sebenarnya pertanyaan saya yang kedua ini, upaya apa yang bisa Ibu bagikan atau sharing ke kita sebagai guru dalam meningkatkan motivasi belajar peserta didik? Ya, baik Bu. Untuk meningkatkan motivasi peserta didik yang seperti saya sampaikan sebelumnya, bahwa kita harus tahu dulu anak ini ataupun peserta didik kita dalam fase yang mana atau dia membutuhkan apa. Nah, kita sebagai guru bisa memberikan fasilitas yang terbaik saat kita memberikan pembelajaran melalui model-model pembelajaran yang tepat, metode-metode belajar yang tepat, begitu. Itu salah satu upaya yang bisa kita berikan sebagai guru. Kemudian sebagai guru secara sosial juga kita bisa memberikan ataupun mengupdate hasil belajar siswa kepada orang tua siswa, sehingga anak ini bukan hanya diperhatikan di dalam sekolah, tapi juga menerima motivasi dari keluarganya ataupun dukungan dari keluarganya. Menurut saya itu dua hal yang akan selalu berkaitan. Bagaimana kita memberikan motivasi kepada anak-anak sampai dia mendapatkan keinginan belajar yang tinggi, dan juga bagaimana kita sebagai sekolah menyampaikan hasil belajar anak-anak kepada orang tua. Jadi itu upaya yang bisa Ibu bagikan ke kita guru ya. Nah Bu, selanjutnya ini ada nih masalah yang kedua Bu. Peserta didik ini belum menguasai materi dasar yang berkaitan dengan pembelajaran. Nah ini sebenarnya di pembelajaran saya ya, misalnya bahasa Indonesia, biasanya kan anak-anak ini menyamakan yang namanya imbuhan dengan preposisi. Nah kira-kira apakah Ibu tahu apa sih penyebab dari hal itu? Nah, makanya anak-anak ini belum menguasai pembelajaran di awal. Oke, nah kita sebagai pendidik ataupun fasilitator ya Bu, sebagai fasilitator di dalam kelas, kita bisa memberikan mungkin apresiasi, maksud saya persepsi atau bagian pendahuluan di bagian awal untuk menarik perhatian siswa terlebih dahulu, sehingga akhirnya selama proses pembelajaran berlangsung, anak-anak ini akan mengikuti belajar dengan antusias yang tinggi, sehingga saat proses penilaian ataupun evaluasi berlangsung, anak-anak bisa mengerjakan ataupun memberikan hasil yang terbaik sesuai dengan tujuan pembelajaran. Jadi untuk bagaimana anak tadi tidak bisa membedakan imbuhan. Nah, jadi dari awal kita memberikan persepsi yang tepat, kemudian model pembelajaran yang tepat sesuai dengan materi yang diberikan, sampai nanti anak dievaluasi dan dia berhasil, kita berikan apresiasi, itu bisa meningkatkan ataupun mengurangi ketidakpahaman anak di awal tadi. Oh, jadi seperti itu ya Bu ya, berarti melakukan apresiasi dulu. Ya, yang menarik perhatian anak. Ya. Jadi Bu, yang kedua nih Bu, bagaimana cara untuk menghambat proses itu supaya tidak terjadi? Sebenarnya pertanyaan satu dengan dua ini hampir-hampir sama ya Bu, tapi maksud saya biar nggak terjadi nih, bagaimana cara menghambatnya itu? Oke, bagaimana cara menghambat sehingga tidak terjadi anak-anak peserta didik tidak mengalami kesulitan dalam belajar, artinya miskonsepsi ya, miskonsepsi dalam materi tertentu gitu ya. Betul Ibu. Nah, mungkin
mungkin sebelum Ibu melakukan pembelajaran ini ataupun di pertemuan sebelum pembelajaran ataupun materi yang baru dilakukan, Ibu bisa memberikan sebuah pertanyaan yang akan dipersiapkan anak-anak untuk di pertemuan selanjutnya, sehingga anak-anak ini bisa mencari terlebih dahulu, mencari tahu terlebih dahulu apa pelajaran yang akan mereka pelajari di hari esok, begitu Bu. Sehingga mereka itu sudah memiliki yang namanya pengetahuan sebelumnya. Begitu. Oh, jadi berarti kita kasih pertanyaan dulu supaya mempersiapkan untuk pertemuan berikutnya. Oke, baik Bu. Ini selanjutnya Bu, banyak pertanyaan saya Bu. Jadi yang ketiga ini kasus saya ini, guru ini sudah menerapkan yang namanya pembelajaran inovatif. Baik berdasarkan kita tahu ya Bu, yang di sekolah kita ini memang sistemnya sudah project based learning biasanya kan. Nah, tapi tetap ada beberapa anak ini yang masih belum maksimal dalam pembelajaran. Nah, pertanyaan saya Ibu, apakah model yang kita gunakan selama ini belum sesuai itu bagaimana? Oke, pertanyaannya bahwa kita sudah memberikan pembelajaran yang inovatif ya, betul. Tapi masih ada saja anak-anak yang belum mampu untuk mengikutinya. Nah, begini Bu, yang namanya setiap anak pasti memiliki level kemampuan yang berbeda. Kita tidak bisa mengelompokkan anak dengan kelompok yang pintar dan juga kelompok yang tidak pintar. Jadi pasti di dalam satu kelas itu akan dengan berbagai level pengetahuan awal gitu ya Bu. Jadi wajar saja jika model pembelajaran yang sudah kita berikan juga masih ada anak-anak yang tidak bisa ataupun belum mencapai tujuan pembelajaran dengan maksimal. Artinya di pembelajaran kita kan masih bisa memberikan tambahan ataupun tambahan pertemuan ataupun tambahan evaluasi. Makanya di dalam pembelajaran kita bisa memberikan yang namanya remedial bagi anak-anak yang belum mencapai ataupun belum bisa memenuhi tujuan pembelajaran secara maksimal. Jadi itu untuk ini ya Ibu ya. Nah, selanjutnya Ibu, apa fasilitas yang bisa kita gunakan untuk lebih memacu pola pikir anak? Oke, untuk memacu pola pikir anak dalam pembelajaran. Ya, dalam pembelajaran pastinya. Nah, seperti pertanyaan Ibu sebelumnya, itu penggunaan pembelajaran yang inovatif. Nah, kita sebagai guru di abad 21 itu memang sudah dituntut untuk menggunakan yang namanya IPEK ya Bu. Kita menggunakan teknologi untuk bisa menyampaikan materi kita. Jadi guru bukan lagi sumber belajar siswa, bukan menjadi sumber utama siswa belajar. Jadi anak-anak ini juga bisa kita minta untuk mencari berbagai sumber dari berbagai sumber, misalnya dari video YouTube, kemudian bisa juga dari buku elektronik atau e-book ya. Mereka itu sudah sangat familiar dengan yang namanya penggunaan alat teknologi zaman sekarang, sehingga kita juga sebagai guru bisa disebut bukan hanya lagi sumber belajar, tapi menjadi fasilitator gitu. Kita mengarahkan anak-anak. Jadi pembelajaran itu menarik begitu ya Bu. Seperti itu. Oke. Selanjutnya Bu, nih yang terakhir, tapi yang terakhir ada juga beberapa pertanyaan Ibu. Siswa belum mampu untuk membuat susunan penugasan. Tetap kembali lagi ke materi saya, kebetulan saya guru bahasa Indonesia ya Ibu ya. Jadi tentang materi teks prosedur, kadang-kadang anak ini salah penyusunan. Saya sudah memberikan strukturnya, namun tetap aja masih ada yang kurang. Bisa jadi 2 bagian, bisa jadi lebih. Nah, harusnya 3 bagian jadi 10 bagian. Nah, ini pertanyaan saya Ibu sebagai wakil kesiswaan, hal apa yang bisa Ibu sampaikan untuk mengatasi masalah tersebut? Oke. Nah, tadi kita pertanyaannya adalah fokus di dalam satu materi. Ya. Ada anak-anak yang sudah diberikan pembelajaran, namun masih juga belum bisa menghasilkan produk ataupun proyek yang sesuai dengan apa yang kita minta. Tertentu dengan materi yang diberikan, seperti struktur teksnya begitu ya Bu, teks prosedur. Nah, kalau saya memandang ataupun memberikan opini terhadap permasalahan ini, artinya kita sebagai pendidik ataupun guru, kita bisa memberikan model pembelajaran yang lebih efektif terhadap materi tertentu, khususnya untuk pelajaran prosedur teks ya. Mungkin kita bisa menayangkan video terlebih dahulu, atau Ibu juga bisa menayangkan bahwa ada satu teks yang benar dan ada satu teks yang salah dari struktur teks prosedur tadi. Nah, Ibu bisa meminta anak-anak ataupun peserta didik pendapat mereka yang mana bentuk ataupun contoh prosedur teks yang tepat, sehingga mereka akan mengalami ataupun melakukan prosesnya dengan baik dari cara berpikir mereka. Mereka sudah bisa membedakan satu teks dengan teks prosedur yang tepat, satu teks dengan prosedur yang salah,
sehingga saat nanti ibu meminta mereka mengerjakan proyek tersebut, mereka sudah bisa mengerjakannya dengan bentuk ataupun struktur teks yang benar, seperti itu Bu. Kalau dipandang dari kesiswaan, karena kita tahu tadi setiap anak pasti motivasi belajarnya berbeda, level kemampuan ataupun kognitifnya berbeda, jadi kita memberikan pembelajaran yang menarik sesuai dengan model yang ibu terapkan di dalam kelas ibu, sehingga walaupun mereka memiliki motivasi yang belajar yang berbeda, level kognitif atau kemampuan yang berbeda, dengan model ataupun metode belajar yang tepat, anak-anak ini akan bisa membaur dan bisa melakukan pembelajaran sesuai dengan yang kita inginkan, sesuai model itu, sehingga setiap tujuan pembelajaran yang kita harapkan terhadap materi tersebut bisa berjalan dengan baik dan mereka mendapatkan hasil penilaian yang baik juga. Berarti tetap ya Bu ya, pada pembelajaran inovatif harus menunjukkan video, kita harus menggunakan yang namanya segala sesuatu yang berhubungan dengan teknologi ya Bu ya. Oke, jadi yang terakhir nih Bu, pertanyaan saya. Nah, sebagai kesiswaan tentunya lebih intens ke anak ya Ibu ya. Lebih apa-apa mungkin selain daripada guru BK, mungkin ke ibu juga. Nah, saya mau bertanya Ibu, apakah ada yang Ibu ketahui kesulitan yang memang benar-benar dialami oleh siswa ini selama Ibu menjadi kesiswaan? Kesulitan dalam belajar, bisa dalam belajar atau dari pedagogiknya juga Ibu, seperti itu. Kalau kita lihat lebih dalam lagi tentang kesulitan-kesulitan yang dimiliki siswa, hampir semua siswa memang kita bisa lihat bahwa mereka itu memiliki motivasi yang berbeda-beda mereka datang ke sekolah. Sehingga ada beberapa anak yang sama sekali tidak memiliki motivasi belajar, itulah yang akan sangat terlihat Bu. Jadi anak-anak yang pernah saya wawancara atau pendekatan secara personal seperti itu ya Bu, anak-anak yang tidak memiliki motivasi belajar dengan tepat, mereka tidak tahu untuk apa mereka datang ke sekolah, mereka tidak mendapat dukungan dari orang tua, begitu ya. Artinya ya mereka datang ke sekolah, tapi mereka tidak tahu tujuan belajar mereka ini apa, fungsi mereka ini ke sekolah apa, sehingga saat motivasi itu atau mereka dalam demotivasi yang sangat rendah seperti itu, akhirnya mereka memutuskan untuk tidak datang ke sekolah sama sekali. Dan anak-anak yang sulit ataupun belum menemukan motivasi belajarnya, dia juga sulit untuk bisa bergaul ataupun melakukan berinteraksi sosial, baik itu kepada sesama teman ataupun kepada gurunya, sehingga dia menutup diri begitu. Jadi menurut saya motivasi belajar yang dimiliki siswa itu akan membantu dia bisa mengerti, bersosial, dan juga bisa berinteraksi, ya tadi bersosial dan berinteraksi dengan temannya, gurunya, sehingga waktu pun dia belajar, dia bisa menyerap materinya. Jadi sangat penting bagi anak-anak ini kita sebagai guru, dari model belajar kita, dari penggunaan teknologi yang kita bisa berikan, kemudian pendekatan kita secara pribadi, personal kepada anak, itu bisa meningkatkan motivasi belajar anak tersebut. Yang awalnya mungkin motivasi belajarnya rendah, saat dia merasakan pembelajaran yang menyenangkan gitu ya, di dalam pelajaran kita khususnya Ibu di pelajaran bahasa Indonesia gitu ya Bu. Nah, mungkin anak itu akan termotivasi dari bagaimana Ibu mengajar, kemudian dari bagaimana dia bisa diapresiasi saat dia mengerti pembelajarannya, sehingga saat dia merasa demotivasi dan mengalami pengalaman yang berbeda di kelas Ibu bahasa Indonesia, itu akan menjadi semangat dia ataupun motivasi belajar dia. Jadi ada perubahan secara berpikirnya ataupun secara psikologisnya begitu. Dari awal dia tidak tahu tujuannya belajar seperti apa, tidak memiliki motivasi saat datang ke sekolah. Tapi karena ada Ibu Ika ini ketemu di dalam pembelajaran bahasa Indonesia yang sudah menerapkan teknologi, belajar yang inovatif, kemudian model yang menarik untuk bisa dimengerti, akhirnya dia berubah menjadi sangat termotivasi ke sekolah. Kapan lagi ya saya belajar? Saya mau ketemu Ibu Ika seperti itu. Itulah yang menurut saya untuk bisa dimiliki kita sebagai guru, sehingga kita juga bisa memberikan sebagai inspirasi bagi anak-anak begitu. Itu sih Bu. Jadi kita bisa membuat anak-anak berubah cara berpikirnya dari yang
tidak baik menuju hal yang lebih baik. Oh iya Bu, saya perlukan satu lagi Bu pertanyaannya. Jadi kan kita tahu ya perpustakaan kita ini aduh besar ya Bu ya. Bukunya semua banyak dari luar negeri maupun dalam negeri semua ada di situ. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, kita kan ada melakukan yang namanya kegiatan literasi di sekolah. Kira-kira sejauh berjalannya kegiatan literasi kita ini, perkembangan anak ini sudah seperti apa Ibu? Kira-kira? Oke, untuk literasi memang benar ya Bu Ika, kalau ruangan perpustakaan kita itu memiliki banyak sekali judul buku baik dalam negeri maupun dari luar negeri. Nah, dengan kegiatan literasi ini diharapkan anak-anak ataupun peserta didik di sekolah kita itu meningkat daya bacanya gitu ya, keinginan membaca mereka meningkat. Nah, sampai sejauh ini progres mereka sudah mulai membaca dan nanti hasilnya akan mereka tunjukkan melalui form sampai sejauh apa mereka akan membaca begitu. Dan kalau Ibu bilang sudah sejauh mana, saya lihat dari hasil tugas mereka ada beberapa anak yang sudah mampu mereview ya Bu, mereview ataupun mengulas buku bacaan yang sudah dibaca mereka ataupun film yang pernah mereka tonton seperti itu. Jadi kita bisa menilai bahwa mereka bukan hanya membaca sekedar membaca saja, membaca cepat seperti itu, tapi dia anak-anak ataupun peserta didik juga mendapatkan isinya dan bisa menghasilkan karyanya dengan bentuk ulasan seperti itu. Seperti itu Bu. Baik Ibu, terima kasih banyak sudah bersedia untuk saya wawancarai terkait identifikasi masalah saya. Jadi saya akhiri, terima kasih Bu Deta. Semoga Ibu Deta sehat-sehat Ya, terima kasih. dan kita bisa mengembangkan sekolah ini secara bersama-sama. Amin. Semoga Semoga ya. juga selamat sukses ya. Ya, selamat pagi. Selamat pagi.